Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Najlatul Nakhiyah MPD selaku Dekan FIP Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Gunarti Lestari MSc selaku narasumber dan Kaprodi S2 PLS Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Ibu Nuraini MSI selaku narasumber seminar dari pagi ini dari Undikma. Kemudian yang terhormat Bapak Erianto Susilo SPD MPD selaku moderator dan wakil dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Ibu Dr. Wiwin Julianingsih SPD MPD selaku Ketua Penyelenggara Seminar Nasional Daring pagi ini dan sekaligus Kaprodi S1 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Juga yang terhormat para guru besar dan segenap Bapak Ibu dosen program studi PLS Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dan yang luar biasa tentunya seluruh Bapak Ibu Bunda Panda Kakak alumni adik-adik mahasiswa PLS peserta seminar nasional daring pagi ini yang tentunya saya kagumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, saling berbagi dan refleksi terkait perkembangan home learning di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, ini saya agak cepat karena waktunya sangat terbatas. Jadi sebelum melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber yang luar biasa dalam hari ini kita, Ibu Dr. Haji Gunarti dan Ibunda Nuraini tentunya. Perkenalkan mungkin belum ada yang kenal ya, nama saya Rafi Jalal Rusyanafi, alumni daripada PLS UNESA angkatan 2008 dan juga 2014. Saya berasal dari Ponorogo, Bapak Ibu, dan saat ini saya telah menjadi masyarakat di Kabupaten Madiun, menjadi warga negara Madiun, warga Kabupaten Madiun. Kesibukan saat ini kesibukan ya masih belajar dan terus belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik bermanfaat. Mungkin tadi yang disebutkan hanya sebatas ibadah, yakni tengah melanjutkan studi S3, kemudian juga sebagai Kaprodi dan Ketua Tim Pengembangan Akademik Universitas Narotama. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya sekarang saya akan bercerita tentang sharing lah istilahnya ya, kiat-kiat dan tips komunikasi positif dalam home learning. Nah sebelum mulai bila mana ya mungkin ada hidangan atau apa, monggo disambi kita rileks saja. Jangan terlalu tegang karena memang kondisinya sudah tegang ini, pandemi ini, corona ini. Bapak Ibu sekalian menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gunarti. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk tidak sepakat bahwasanya memang bermain yang menyenangkan dalam home learning merupakan prasyarat penting dalam kesuksesan proses belajar ya, selama pandemi ini. Orang tua juga perlu tahu dan sadar karena apa? Karena ada rasa senang yang kita ketahui bersama beberapa waktu belakang ini kerap melihat anak-anak atau video anak-anak yang justru stres dan bahkan bosan selama home learning. Dan bahkan kemarin saya mendapatkan kiriman video, mungkin teman-teman juga ada yang tahu, ada anak yang setiap pagi standby di depan pagar sekolah, di depan pagar mungkin TK atau KB ya waktu itu, dan itu merupakan fenomena yang menurut hemat saya dan hemat kita semua mungkin ya tidak baik ya. Pun demikian juga yang telah disampaikan Ibu Nuraini tadi, yang mana memang mengelola emosi itu dalam home learning bukan perkara mudah dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena apa? Kita tahu intensitas komunikasinya Bapak Ibu, intensitas komunikasi selama belajar di rumah ini memang cukup tinggi dan tentunya berpotensi adanya kelelahan di dalam orang tua mengelola emosinya, dan itu wajar memang. Tapi lagi-lagi kita butuh kreativitas untuk manajemen. Yang kemudian jika hal ini halo? Ya, lanjut Mas, lanjut. Oke. Nah, kita
lebih percepat lagi. Nah, jadi perlukah komunikasi positif dalam home learning? Saya kira ya berkaca pada paparan para narasumber yang luar biasa tadi sangat penting ya. Terlebih jika kita berkaca pada konsep atau fenomena home learning ini, tentunya komunikasi positif jika diibaratkan sebuah kendaraan ya seperti roda, jadi tentunya penting untuk kemudian orang tua menciptakan ya. Orang tua itu menciptakan daripada komunikasi positif di dalam learning sebagai sebuah kenormalan bagi anak didik mereka dalam belajar. Baik, next tips komunikasi positif dalam home learning versi Go. Versi Go itu seperti apa nanti di akhir slide akan saya coba jelaskan. Semoga waktunya ini cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saat sekarang kita berada di fenomena yang menurut saya kita tidak risau, tapi di sisi lain kita juga harus sedikit menggali poin-poin mana yang bisa kemudian kita siasati. Dan saya rasa tips komunikasi yang coba akan saya bagikan ini tidak asing ya, seperti good listener, yaitu menjadi pendengar yang baik, good talker sebagai pembicara yang baik dengan menggunakan kalimat positif, kemudian good motivator yang baik, teknologi fasilitator ya, fasilitator IT baik dari sisi material maupun non material, kemudian discussion partner ya, menjadi teman diskusi. Ini semua sejatinya hanya rekonstruksi yang coba saya ingat kembali, berlandaskan tentunya pada pengalaman Bapak Ibu dan tentunya sedikit constant comparison of grounded theory research yang coba saya dalami melalui beberapa kajian pola asuh. Yang pertama tentang tentang good listener. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi pendengar yang baik itu saya rasa tidak hanya terhadap pasangan, tapi juga terhadap anak. Kita juga harus menjadi pendengar yang baik, terlebih pada momentum seperti sekarang ini. Nah, dengarkan apapun yang kemudian anak kita utarakan terkait pengalaman belajar yang diperoleh dari guru di aplikasi Zoom, Google Meet, dan berbagai macam platform, maupun pengalaman belajar yang lain yang diperoleh dengan mandiri ya. Caranya gimana Pak? Ya caranya karena ini tips sederhana, tadi di awal sudah saya sampaikan, ini simple practice ya. Ya dengan mencoba untuk kemudian menatap wajahnya dengan penuh perhatian ya. Seolah apa yang diucapkan atau dipamerkan terkait pengalaman belajar itu menarik sekali ya, meskipun kita dalam hati apa sih kan gitu. Nah, hal tersebut akan membantu atau membuat mereka lebih nyaman dan akan lebih termotivasi untuk lebih mencari pengalaman belajar lagi di keesokan harinya, karena ada dopamin mereka atau kepuasan mereka setelah bercerita. Nah, yang kita salurkan dalam bentuk peranan sebagai pendengar yang baik. Selain juga dengan mendengarkan kita, selain juga sebagai pendengar yang baik, nantinya outcome yang kemudian kita dapatkan adalah kita akan mengetahui sejauh mana perasaan kita, sejauh mana capaian sisi kognitif, afektif maupun perkembangan yang lainnya. Ada 6 ya kalau pendidikan anak usia dini. Tapi untuk Bapak Ibu yang anaknya sudah masuk pendidikan dasar itu bisa menggunakan 3 capaian ya. Capaian taksonomi ya, ada kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, itu yang perlu kita tunjukkan ya Bapak Ibu, dan bukan malah berperilaku cuek atau mungkin ngantuk atau perilaku sejenisnya yang memberikan kesan tidak excited dengan pengalamannya, karena itu justru kita mencoba membutakan mata hati kita, membutakan mata kita sebagai orang tua terhadap perkembangan daripada anak kita. Nah, setelah menjadi pendengar yang baik, tentunya berikutnya adalah membangun komunikasi positif, yaitu dengan memberikan feedback. Feedbacknya seperti apa? Feedbacknya ya tadi sudah disampaikan oleh Bunda Nuraini tadi, ya gunakanlah kalimat-kalimat yang sifatnya positif. Bisa, Mama barusan Ibu Santi memberikan dongeng tentang tadi apa istilahnya Pak Heri tadi, kampung pesilat misal gitu. Kampung Jawara. Nah,
pada konteks ini komunikasi positif yang bisa dijalin atau ditempuh oleh orang tua ya excited, wah menarik sekali itu, gimana nak ceritanya gitu ya. Jangan malah oh baguslah lanjutkan sukses ya, bukan seperti itu ya. Jadi harus ada suasana komunikatif excited lah istilahnya, karena di sini juga momentum untuk orang tua menambahkan figur yang asik untuk kemudian diajak berkawan. Karena mohon maaf, nyun sewu sekali, banyak sekali permasalahan yang ada di dalam anak-anak kita itu karena mereka kehilangan figur di rumah. Kehilangan figur akhirnya mencari figur lain yang di luar rumah yang tentunya kita tidak bisa atau tidak punya kendali untuk mengontrol siapa saja figur-figur yang dijadikan teman asik untuk diskusi itu. Nah, itu pentingnya untuk kemudian kita menjadi pembicara yang baik. Ketiga yaitu good motivator, yaitu ya kita sementara dan memang dari dulu harusnya selalu memotivasi ya, dan apalagi home learning ini kita harus lebih lagi kita tekankan terlebih terhadap permasalahan dan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, para pendidik yang dari lembaga pendidikan. Dan mohon maaf karena saya pantau, saya lihat sejauh pengamatan dan perkembangan home learning saat ini tidak jarang teman-teman kita, pendidik-pendidik kita karena berkurang cakapannya atau mungkin motivasi mengajarnya juga menurun, mereka hanya sebatas memberikan challenge untuk melihat materi yang ada di TVRI dan kemudian langsung memberikan tugas. Jadi tidak ada proses interaksi. Dan hal itu tentunya akan memberatkan bagi anak-anak kita kan. Nah, posisi kita di sini seperti apa ya? Kita motivasi. Kita motivasi untuk kemudian tetap semangat. Ya memang seperti ini kondisinya tapi nggak perlu dijelaskan. Oke. Selanjutnya cepat saja. Ini yang keempat yakni teknologi fasilitator. Ini maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan Ali bin Abi Thalib ya. Beliau pernah berpesan kepada kita bahwasanya didiklah anakmu sesuai zamannya ya, dan karena mereka hidup bukan di zaman. Nah, pada konteks home learning kita sebagai orang tua hendaknya selain memberikan fasilitas yang memadai terkait dengan IT, tidak hanya sifatnya material yaitu dalam bentuk komputer, gadget yang kemudian kita sediakan, kita belikan atau apa, tetapi juga non materi yaitu turut andil langsung dalam proses pengajarannya, terlebih kalau memang masih pada strata usia dini ya. Itu perlu kita ajarkan sejak dini dengan penuh keasikan. Belajar IT itu kalau nggak penuh keasikan pasti mereka akan mencari guru-guru di luaran yang tentunya ya kita nggak bisa jamin. Jadi harus mengajarkannya penuh keasikan, penuh ketelatenan. Sebagaimana saya mengajarkan orang tua waktu itu awal kali menggunakan WhatsApp yang memang nggak sabar, pun demikian juga dengan kepada anak kita pasti juga nggak sabar. Tapi disitulah kesabaran kita ini patut untuk diuji. Jadi buatlah anak kita, Bapak Ibu sekalian, merasa nyaman mempelajari hal-hal terkait IT dengan kita ya. Jadi yang tentunya pasti ini secara saluran pun juga berbasis IT kan. Baik platform yang kemudian disediakan oleh sekolah maupun platform komersil maupun platform yang diberikan oleh pemerintah seperti miliknya Kemenak itu dari pemerintah untuk proses. Mohon maaf Mas Rafiq, waktunya dipercepat sih, kurang 3 menit. Oh siap, ya. Siap apa? Oke, terakhir yaitu discussion partner. Jadi ini Bapak Ibu kita bisa percepat. Mari bersama kita ciptakan ya percakapan yang membuat anak itu enjoy, relax ya, berpikir. Jadi libatkan anak dalam memilih segala bentuk keputusan. Jangan langsung kita tiba-tiba mendikte anak, itu malah justru nggak mengajari, itu malah orang tua yang mengerjakan soal. Tapi kita memberikan keleluasaan untuk mereka semacam critical thinking biar mereka mencoba kalau mungkin bahasa adik-adik S1 PLS berfilsafat lah. Nah, biar terjadi juga kenyamanan di dalam bertukar pikiran secara
Dan Enggak bilang moderator. Kan tadi kita diskusi tentang tips mungkin itu menjaga. ya Saya tips tanya dari saya. Jadi ya, Go itu good listener, good Ferry quoter, good menyambung yang talker, good juara. Itu kan kita motivator, praktis technology sudah. facilitator, Moderator dan karo narasumber. discussion Karo partner. di studio Pada ya. dasarnya Bapak Ibu, tips ini sangatlah mudah. Terus bagi lembaga pendidikan yang PAUD, TK, KB, SD dan seterusnya yang telah matang ya, matang dalam implementasi program parentingnya, termasuk juga homeschooling itu sudah termasuk beberapa yang matang dalam konteks karena telah terjalin sinergitas antara sekolah dan keluarga. Ini yang selalu saya sampaikan sejak 2015 kalau nggak 2016 waktu visitasi akreditasi untuk lembaga-lembaga PAUD ya, mulai yang mana termasuk juga pada akhir tahun kemarin waktu diundang diskusi dengan Ibu Wagub untuk mendiskusikan tentang stunting ada di Jawa Timur, selalu saya sampaikan itu. Jadi jangan sampai habis-habisan pihak sekolah mengkonstruksi capaian anak ya, menggunakan metode sarana prasarana, tetapi sampai rumah karena tidak ada sinergi, konstruksi pola asuh, pola asah, pola asi terkait capaian perkembangan yang telah dikonstruksi itu dirobohkan perlahan-perlahan karena nggak ada sinergi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, yuk mari kita jadikan humor ini sebagai berkah untuk berbenah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.